Di pesisir utara Jawa, di Kabupaten Brebes, ada keterampilan lama yang masih bertahan hingga hari ini. Api yang menyala ditunggu sederhana, air asin yang direbus perlahan, dan tangan-tangan terampil yang tak pernah berhenti belajar dari alam. Inilah garam rebus Brebes. Pada awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memonopoli produksi dan distribusi garam, masyarakat Brebes memilih jalan berbeda. Dulu itu sejak zaman penjajahan Belanda dulu, itu tokoh masyarakat yang dicari-cari oleh tentara Belanda itu bersembunyi di tempat sini. Jadi di Duku Bansari ini dulunya ini pesisir pantai yang ditumbuhi oleh ilalang sama pohon mangrove. Nah, mereka itu karena untuk bisa bertahan hidup, mereka itu jemur pasir pantai, Mas. Pasir laut itu dijemur, setelah dijemur diolah untuk diambil air tuanya, lalu direbus kayak ini untuk dijadikan kayak butter. Jadi garam yang sudah jadi itu ditukar ke desa untuk buat makan. Mereka tidak sepenuhnya tunduk pada sistem zootechnie, monopoli garam negara. Di pesisir Brebes, rakyat memproduksi garamnya sendiri. Arsip kolonial tahun 1930-an mencatat praktik ini sebagai clandestine zoetemelk, pembuatan garam ilegal di mata pemerintah Belanda. Ribuan kati garam disita di wilayah Brebes. Namun di balik istilah ilegal itu tersembunyi fakta penting. Masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang mampu menghasilkan garam berkualitas tinggi. Bahkan dinilai lebih baik dari garam briket milik pemerintah Belanda. Bagi masyarakat pesisir Brebes, garam rebus bukan sekedar hasil produksi. Ia adalah pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi. Proses perebusan membutuhkan kesabaran. Air laut tidak serta-merta berubah menjadi kristal. Ia harus melalui tahapan penyaringan, pemurnian, dan perebusan yang panjang. Di balik setiap butir garam terdapat pengalaman kolektif. Relasi antara manusia, laut, dan api menjadi inti makna praktik ini. Laut menyediakan sumber daya, api menjadi medium transformasi, manusia mengelola proses melalui keterampilan dan ketekunan. Ia menunjukkan kemampuan adaptif komunitas dalam menjaga penghidupan tanpa meninggalkan pengetahuan tradisional. Dalam dapur rumah tangga dan produksi telur asin khas Brebes, garam rebus memiliki tempat khusus. Ia bukan hanya bumbu, tetapi bagian dari identitas rasa lokal. Makna garam rebus bagi komunitas bukan semata ekonomis, melainkan kultural sebagai penanda identitas pesisir Brebes. Secara ekonomi, praktik garam rebus menopang rumah tangga skala kecil. Produksi dilakukan dalam ruang domestik atau semi-domestik, melibatkan anggota keluarga secara langsung. Aktivitas ini memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan keluarga. Garam rebus ini adalah suatu industri rumah tangga komunal. Bentuk-bentuk pembinaan yang selama ini garam rebus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi tamu-tamu yang datang itu pasti akan diarahkan untuk wisata garam rebus di sini. Dan produk-produk dari garam rebus di sini juga dijualkan, dipasarkan di tempat wisata mangrove Sari. Dalam upaya melindungi garam rebus Brebes sebagai warisan budaya tak benda yang masih berjalan dan hidup hingga kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir memberikan dukungan nyata kepada komunitas pengolah garam di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya di Kaliulingi. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi konkret dalam bentuk fasilitasi peralatan produksi, renovasi ruang kerja, dan peningkatan kapasitas produksi pengolahan garam tradisional. Langkah konkret ini bukan sekedar bantuan fisik, melainkan upaya memperkuat kapasitas pengolah tradisional agar warisan budaya ini tetap hidup dan berdaya. Peran pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah Kabupaten Brebes
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta akademisi dari lembaga seperti Universitas Diponegoro juga turut menguatkan perlindungan praktik garam rebus. Kolaborasi antara pihak-pihak ini dengan KKP menciptakan ekosistem dukungan yang lebih komprehensif. Akademisi misalnya pernah mendampingi pengembangan garam rebus menjadi produk yang lebih unggul dan memiliki nilai tambah, seperti produk turunan bittern dan garam spa yang pernah meraih apresiasi dalam ajang inovasi tingkat provinsi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membantu integrasi praktik ini dalam promosi pariwisata lokal, termasuk di festival laut yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Melalui integrasi festival laut dan ekowisata, garam rebus bukan sekedar sejarah, melainkan identitas budaya yang terus hidup dan berdaya di tangan generasi muda. Korelasi bahwa garam menjadi salah satu budaya yang masih kita kelola adalah karena bagi kami, garam itu nilai kehidupan yang sudah muncul sebelum adanya pariwisata lahir. Ketika garam menjadi nilai ekonomi sejak zaman Belanda dahulu, sampai hari ini dipertahankan, hari ini pun garam menjadi salah satu nafas kehidupan masyarakat nilai ekonomi di Duku Pandansari yang berbasis di pariwisata juga. Perempuan memiliki peran penting dalam penyaringan, perebusan hingga pengemasan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa praktik garam rebus juga menjadi ruang afirmasi peran perempuan dalam ekonomi pesisir. Secara sosial, praktik ini memperkuat jaringan antar pelaku. Mereka berbagi pengalaman teknis, bahan baku, serta akses pemasaran lokal. Yun ni pasar jako, di luar bantukunya marak, kayak tukuya samene, kayak tukuya 2.000, tukuya 1.000. Tak layani wong dagang rezekinya tadi. Secara budaya, garam rebus menjadi bagian dari ekosistem kuliner Brebes, khususnya dalam produksi telur asin, ikan asin, dan olahan tradisional lainnya. Ia merepresentasikan ketahanan menghadapi perubahan lingkungan dan ekonomi. Ia menunjukkan kemampuan adaptif masyarakat dalam menjaga penghidupan tanpa meninggalkan pengetahuan tradisional. Makna garam rebus bagi masyarakat bukan semata ekonomis, melainkan kultural sebagai penanda identitas pesisir Brebes. Dalam praktik garam rebus terdapat simbol-simbol utama yang membentuk makna budaya. Api adalah simbol perlawanan. Air laut adalah sumber kehidupan dan adaptasi lingkungan. Tungku adalah ruang kerja kolektif sekaligus ketahanan pangan. Waktu adalah kesabaran. Ukuran kepekatan larutan garam tidak ditentukan oleh alat ukur modern, melainkan oleh pengalaman. Warna larutan, kemunculan buih, aroma, dan tekstur menjadi indikator yang dipahami oleh pelaku. Bahasa lokal dan istilah teknis tradisional digunakan dalam proses ini, menunjukkan adanya sistem pengetahuan yang khas. Pengetahuan garam rebus merupakan embodied knowledge, pengetahuan yang melekat dalam tubuh dan kebiasaan. Ia hidup dalam gerak berulang, dalam ingatan kolektif, dan dalam praktek sehari-hari. Praktik garam rebus Brebes dijalankan melalui teknologi tradisional berbasis rumah tangga. Seluruh proses berlangsung menggunakan peralatan sederhana, namun membutuhkan penguasaan keterampilan yang tinggi. Di desa Kaliwlingi dan Limbangan, alat-alat yang digunakan masih mempertahankan bentuk tradisionalnya. Gayung digunakan untuk memindahkan air laut atau larutan garam ke dalam wadah perebusan. Blong atau jembung berfungsi sebagai tempat penampungan larutan hasil penyaringan sebelum direbus. Wajan besar menjadi media utama perebusan. Wajan ini diletakkan di atas tungku berbahan kayu bakar. Tungku dan kayu bakar berfungsi sebagai sumber panas. Pengaturan besar kecilnya api sepenuhnya dikendalikan secara manual. Susro atau sutil kayu digunakan untuk mengaduk larutan selama proses perebusan berlangsung. Tompo, wadah berbahan anyaman bambu, berfungsi sebagai alat penyaringan dan penirisan. Kain mori digunakan sebagai media filtrasi. Abu sekam berfungsi sebagai penyaring alami sekaligus media penyerap kadar air saat proses penirisan. Setiap alat memiliki fungsi spesifik dan penggunaannya memerlukan pengalaman
agar hasil yang diperoleh optimal. Dalam praktiknya, terdapat 2 metode utama pembuatan garam rebus. Metode pertama menggunakan bahan baku pasir laut. Kalau dulu juga ya itu stoknya pasir, Mas. Jadi pasirnya itu kayak gunung. Ngumpul-ngumpulin pasir itu kayak gunung. Tapi pasir itu sudah mengandung kristal garam. Jadi tinggal ngolah aja, nggak dijemur lagi. Bahan garam rebus untuk yang sekarang ini berbahan baku garam krosok, Mas. Itu beli dari petani tambak. Metode kedua menggunakan bahan baku garam krosok, yaitu garam kasar hasil tambak. Proses pembuatan dari garam rebus ini jadi untuk dijadikan air tua, bahan baku ini diproses kayak ini, Mas. Ditaruh di tempat tompo-tompo ini, kayak ini. Nanti di bawahnya itu ada abu sekam untuk buat penyaringan ini garamnya, karena garam kan ada kandungan kotor lah yang masih ada lumpur-lumpurnya. Jadi di bawahnya itu abu sekam biar nanti air yang menetes itu jadi jernih airnya. Nanti setelah pertama itu bolak-balik dulu, Mas, biar airnya tua, biar BI24. Nanti kalau sudah BI24 nanti baru bisa diambil, ditaruh di jenuh-jenuh tempat ini. Baru setelah penuh baru mulai proses ini masak. Tahap perebusan berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Buih yang muncul di permukaan diangkat dan dibuang agar hasil kristalisasi bersih. Pengaturan api menjadi kunci. Jika api terlalu besar, larutan meluap dan kualitas menurun. Jika terlalu kecil, kristal tidak terbentuk sempurna. Di Desa Limbangan terdapat praktik penambahan sedikit parutan kelapa saat perebusan. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari pengalaman teknis lokal. Seiring waktu, larutan mengental dan mulai membentuk kristal halus. Ketika kristalisasi terjadi, garam diangkat dan ditiriskan menggunakan tompo. Proses penirisan berlangsung beberapa hari hingga kadar air benar-benar berkurang dan garam mencapai tingkat kekeringan optimal. Dari 100 kg garam krosok, rata-rata dihasilkan sekitar 80 kg garam rebus. Ia merupakan sistem teknologi sederhana yang terintegrasi dengan pengetahuan ekologis, pengalaman empiris, dan keterampilan manual. Kalau mau kau ya wadah ya bikinnya hari itu ketiga. Hari ketiga rendang bisa, karena bisa bahan kayak kue, bisa bahan uyae, ya wadah ke. Jadi ketika rendang itu bisa jadi uya asal penting geneni. Ngan cuma bedanya hari ketika keras, uya garing, kayune. Hari rendang kayune teles, jadi murbe kurang lancar. Bismillah, semoga lancar, dimudahkan, apinya cepat. Itu biasanya kan kayak itu, Mas, kadang ada enggak itu ya enggak jadi-jadi kayak karena kayunya mungkin kurang kering atau gimana. Kadang juga airnya kadang kalau garamnya itu di petani tambaknya kurang bagus juga, itu kadang pengaruh di ini agak lama. Disinilah nilai warisan budaya tak benda itu berada, pada kemampuan manusia yang mengolah alam melalui pengetahuan yang diwariskan. Di dalam masyarakat pengusung garam rebus, terdapat sosok-sosok yang diakui sebagai sosok pengolah garam. Mereka belajar sejak usia muda dari orang tua atau anggota keluarga yang lebih dahulu menguasai keterampilan ini. Jadi saya ini melanjutkan keterampilan dari mama saya. Sing awit cilik saya dibelajari nganuk uya. Di wong tuane isun sampai sakiye isune si dagang uyang lanjutaken wong tuane isun yang wis mati kok lanjutaken. Seorang pengolah garam tidak hanya memahami tahapan teknis perebusan, ia memahami kualitas bahan baku, kestabilan api, dan momen tepat terjadinya kristalisasi. Mereka menjadi rujukan masyarakat, menjadi tempat bertanya, menjadi penjaga standar kualitas tradisional. Peran seorang pengolah garam melampaui kemampuan teknis. Mereka menjaga etika kerja, ketekunan, dan kesinambungan nilai. Tanpa seorang pengolah garam, transmisi pengetahuan beresiko terputus. Dan hingga hari ini, peran mereka masih diakui
dan dihormati oleh masyarakat. Pewarisan pengetahuan garam rebus berlangsung dalam lingkup keluarga dan praktik sehari-hari. Anak-anak mengamati orang tua bekerja, membantu menyaring, mengangkat kayu bakar, belajar melalui pengalaman langsung. Turun-temurun dari simbahnya mama, si Dek Nur, si Dek Nur itu berarti mamanya mama itu si Dek Nur, lalu ketemurun ke mama saya, Ibu Warni. Nah, Ibu Warni turun-temurun ke saya, Bu Dayuni. Kemien, Boga Tija, dagang uya, diturunakan sampai ning Bibi Raena. Bibi Raena terus diturunakan mana ning Umay Rianake. Transmisi dilakukan secara informal, berbasis praktik dan berulang. Namun praktik ini menghadapi tantangan, modernisasi produksi garam industri, persaingan harga, keterbatasan akses pasar. Memang ada kesusahan, Mas. Jadi aku itu nawar-nawar itu katanya lebih mahal. Mintanya kalau pabrikan itu lebih murah. Kalau garam rebus ini lebih mahal, katanya apa ya, nggak bisa Mbak, aku mintanya yang lebih murah aja kayak itu. Orang uyak aja, uyak aja orang pati laku, itu gementar laku. Yung wong gawe edukasi nanggone uyak iye. Pilihan nasi ngulaki, wong Pandan Sari main ngulaki. Jadi per hari-hari ku untungnya akeh. Sakitnya lah per hari-hari untungnya bisa alhamdulillah baik. Menurut aku sendiri sih ada perbedaan, Mas. Ya bukan aku sendiri sih, dari konsumen juga itu pada ngomongnya, pada ngomong ini katanya ternyata ini Bu, garam rebus untuk masakan itu lebih enak. Makanya sekarang itu warteg-warteg yang tahu, Mas, walaupun dari Kerawang, dari Bekasi itu ke sini ambil, katanya dimasakan lebih enak gitu. Lalu kalau di sayuran, kalau kebanyakan garam itu enggak di kuahnya enggak pengaruh pahit. Katanya ini sih, kata yang itu yang pakai garam pabrikan, tapi kalau yang ini enggak. Kalau kebanyakan hanya asin saja, enggak ada rasa pahit-pahitnya. Karena ini rasanya asinnya asin gurih. Ibarat ini kan kalau yang pabrikan itu 1 sendok, ini lebih dari 1 sendok pun enggak itu. Enggak terlalu asin. Bicara isin sih ya, bagus garam ini. Kumannya pada mati yang digodok. Bumbunya orang akan reka penting dari uya kae. Kelapa, karena kelapa ditawurakannya jadi uya. Harga kan ini uya wadah digiling ning mesin, harga kan orang boleh digodok. Jari sing dagang sili ya enak uya isu. Buta jari sing tuku. Minimnya regenerasi generasi muda. Pewarisan masih berlangsung tetapi berada dalam kondisi rentan. Dulunya sih sampai 14 tempat kayak ini. Cuma sekarang karena pada meninggal, yang muda juga ada yang meninggal, yang sepuh-sepuh kemarin juga sudah pada meninggal. Jadi mungkin kira-kira tinggal 10 tempat kayak ini. Dan semua itu ibu-ibu semua yang mengelola. Karena itu, perlindungan berbasis komunitas menjadi penting untuk menjaga kesinambungan praktik ini. Lah kok isune lamun mene mingsoraken ini Fitriana lamun gelem dagang uyang ora gelem ya. Ya kalau tak gelem dean yang wis dagange uyang jare wong kunae kan ini aja dilangaken. Yang satu ya Mas, utama yang satu itu memang sebagai usaha saya Mas. Yang kedua karena ini turun-temurun dari orang tua, saya ingin melestarikan biar jangan sampai punah. Biar nanti sampai ke anak saya, ke cucu saya. Di pesisir Brebes, tungku masih menyala. Air laut masih direbus, kristal garam masih terbentuk melalui ketelatenan. Garam rebus Brebes memiliki unsur di antaranya memiliki komunitas pengusung aktif, memuat pengetahuan dan keterampilan tradisional, memiliki makna, fungsi, dan simbol budaya, serta masih dipraktikkan hingga hari ini.